Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pindah bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ingkang diberikan Allah kepada kita, khususnya nikmat hidayah taufik, menika nikmat di mana kita diizinkan oleh Allah saged tindak ngaos malih. Mugi-mugi pengawasan kita dalu punika dirahmati Allah sepanjang waktunipun. Yang nomor kali sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dengan sholawat yang kita sampaikan Allah kembalikan kepada kita kanthi kesayangan ingkang kathah. Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang rawuh ngaos termasuk orang-orang yang Allah pilih diberikan kesehatan, diberikan rezeki ingkang lancar, diberikan keturunan ingkang soleh solehah. Allahumma amin. Kula nggih ngaturaken matur nuwun atas dukungan sedaya jamaah ingkang sampun rawuh, dan juga saya bersyukur hari ini karena dari 3 bulan terakhir mungkin hari ini saya dikasih kondisi badan yang relatif lebih enak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Minggu lalu itu saya ceramah di sini, setelah ceramah 2 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi karena lambungnya kondisinya naik, asamnya, jadi kesehatannya naik turun. Maka kalau jangan perhatikan saya ke masjid nggak selalu berangkat karena kondisinya memang benar-benar sakit kemarin itu. Alhamdulillah hari ini diparingi enteng. Sejak kemarin pagi saya rasakan kondisinya relatif enteng. Mudah-mudahan seterusnya saya minta doa kepada seluruh jamaah agar kesehatan ini dijaga. Demikian juga saya mendoakan seluruh jamaah, mugi-mugi seluruh jamaah selalu sehat dan selalu dapat rahmat dari Allah. Amin. Juga kepada Pak Duko yang selalu hadir, alhamdulillah mendapat dukungan moral yang baik. Dengan Pak Duko rawuh niku tentu saja menjadi kita lebih semangat insya Allah. Kemudian kita melajengaken insya Allah kajian kita langsung mawon teng inti materinya. Namun sebelumnya saya menyampaikan sedikit pembukaan supaya kita lebih semangat menghadapi Ramadan besok. Ya menika hadis saking Rasulullah, man soma yauman fisabilillah, sing sinten kemawon puasa sehari fisabilillah di jalan Allah, karena Allah maksudnya nggih, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'una kharifan. Sing sinten kemawon puasa sehari, berarti kalau 30 hari tentu saja lebih panjang, maka dia akan semakin dijauhkan dari neraka insya Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa puasa 30 hari besok. Kemudian diiringi malih man suma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sing sinten kemawon puasa di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian mudah-mudahan kita sedaya ingkang rawuh wonten pengawasan dalu punika termasuk orang yang mendapatkan panggilan besok di sorga dengan panggilan khusus untuk orang-orang yang puasa. Kata Rasulullah, inna fil jannati baban, bahwa sesungguhnya besok di sorga ada pintu yaqulu, yang pintu itu dinamakan ar-royan, pintu ar-royan. Yadkhulu minhu shaimun, yang bisa masuk lewat pintu itu nggih menika tiyang ingkang puasa.
Maka sepindah malih kita membuat diri kita menjadi lebih semangat karena banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan puasa. Nah, dulu punika insya Allah kita akan menyampaikan tentang pembatal puasa. Minggu kepengker sampun disinggung sekedhik tentang pembatal puasa. Insya Allah saat ini kalau ulang sedikit dan ditambahi dilengkapi insya Allah. Secara umum pembatal puasa wonten kalih nggih menika pembatal puasanya itu sendiri berarti batal puasane kudu digenti, istilahnya kudu dikodho nggih. Yang kedua boten batal puasane ning batal pahalane nggih. Jangan perhatikan ingkang sepeda batal puasanya yang berarti harus dikodho, harus diganti puasanya di waktu yang lain, atau tidak batal puasanya ning batal pahala puasanya. Nah, ini dua-duanya harus diperhatikan. Nah, terkait kali pembatal puasa yang harus dikodho, para ulama sepakat disebabkan oleh setidaknya 4 hal nggih menika dahar, ngunjuk, jima atau berhubungan suami istri, kalau perempuan ditambah haid kali nifas. Ya terus niki nanti kalau jenengan kepanggih teng Jawi pembatal puasa ki ono 10, pembatal puasa ki ono 9, pembatal puasa ki ono 7, semuanya sebenarnya turunan dari yang 4 niki. Nggih. Atau yang ada turunannya yang 3 nih. Dahar, ngunjuk kali jima. Kalau haid dan nifas kan pun jelas nggih. Boten enten keterangan warna-warna ini pun haid nifas ya otomatis batal. Tapi untuk dahar, ngunjuk, berhubungan suami istri niku butuh keterangan tambahan. Contoh nggih. Nek aku ngombe obat piye? Nah, itu kan masuk urusan niki, turunan saking niki. Nek saya disuntik piye? Nek saya orang asma ngagem napa namine itu? Ventilo napa inhaler nggih. Yang intinya untuk napa niku supaya nafasnya lega. Itu pripun nggih. Kalau orang yang punya penyakit jantung yang obatnya harus diletakkan di bawah lidah, di mulut, niku batal napa mboten. Nah niku namanya pembatal puasa kontemporer. Ya, artinya turunan saking dahar, ngunjuk, jima. Nggih. Nah, untuk tahu rentetannya itu kita kedah paham definisi dahar niku napa, ngunjuk niku napa, jima niku napa. Dados jenengan ngenjang nek kepanggih sing aneh-aneh niku jenengan pun saged jawab piyambak-piyambak, mboten usah bingung. Nggih. Contoh, saya buang air, kemudian saya cebok, kemudian saya membersihkan jarinya agak-agak masuk. Nggih. Niku kinten-kinten batal napa mboten? Nah, nanti turunan dari ini, dahar, ngunjuk kali jima. Ada lagi yang lucu lagi tanya, "Mas, mobil termasuk batal napa mboten?" Nah, misalnya niku. Atau misalnya, "Oh, saya itu siang-siang kok rasanya ludahnya keluar banyak banget." Terus ditelan, niku batal napa mboten? Nah, ini kan kedah merujuk kepada definisi dahar, ngunjuk kali jima. Nggih. Makanya penting mempelajari ini supados jenengan puasa niku mboten ragu-ragu maksudnya. Nggih. Ingkang sepindah dibahas nggih menika masalah jima rin nggih. Niki wong sami pun sami nikah sedaya niki. Saya melihat yang tersinom biasanya jadi masalah ini. Nah, seringkali Ustadz itu ditanya, "Aduh Mas Ustadz, saya itu terlanjur berhubungan suami istri di siang hari." Ini pasangan-pasangan muda ini sering terjadi seperti ini. Mudah-mudahan yang di masjid ini nggak ada yang kebablasan ring zaman nom. Nek pun sepuh mbok menawi boten nggih, tapi yang muda kadang-kadang nggih. Karena bulan puasa kadang-kadang setan juga masih bekerja kroco-kroconya, sehingga ada saja yang kebablasan. Nah, ini saya ceritakan ulang kisahnya tentang tiang ingkang berhubungan suami istri di siang hari. Nah, saat derenge kula jelas niku sekarang mendefinisikan
jima niku napa? Nggih. Jima niku dalam bahasa fikih nggih menika iltiqa khitanain. Bertemunya dua tempat sunat. Mungkin kalau di Indonesia nek estri mbok menawi jarang sing disunat nggih. Tapi nek Jawa Barat niku kebanyakan estri nggih disunat. Sebenarnya aturannya secara Islam itu estri nggih disunat, nggih. Caranya bagaimana nanti jangan tanyakan kepada ahlinya, nggih. Nah, dikatakan seseorang berjima, nggih. Nggih menika bertemunya dua tempat sunat. Kalau di laki-laki namanya hasafah atau kepala zakar, nggih. Sing sinten kemawon suami istri kok kepala zakarnya mohon maaf melebet kepada kemaluan perempuan penuh kepala zakarnya, maka sudah dikatakan jima. Nah, sing sinten kemawon melakukan itu baik keluar air mani napa mboten tetap batal dan harus bayar kafaroh. Nah, ini jangan perlu perhatikan. Nggih. Tapi kalau misalnya seorang laki-laki mendekati istrinya siang hari, kemudian dia bersahwat, kemudian keluar air maninya, tetapi tidak berjima, maka dia batal puasanya, tetapi mboten bayar kafaroh. Beda nih, minggu lalu sudah saya sampaikan, saya ulang sedikit. Ini supaya jenengan tidak bingung. Pun demikian, kalau jenengan sudah kebablasan seperti itu, sunahnya tetap menahan sampai sore. Orang terus jenengan bebas wong wis batal berjima mangan minum karepuna, itu sunahnya itu ditahan sampai sore jenengan seolah-olah kados puasa. Nggih. Jadi puasanya batal tapi koyo-koyo itu jenengan kedah puasa. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Nggih. Nah, kaitannya kali kafaroh, saya ceritakan ulang, nggih. Nggih menika ketika ada seorang datang ke Rasulullah, kemudian sanjang ke Rasulullah, halakta ya Rasulullah, sungguh celaka saya ya Rasulullah. Ditanya, malaka, lah ngopo kowe cilaka? Kemudian ditanya, qala waqa'atu ala imraati wa ana shaim. Saya berhubungan dengan istri saya sementara saya puasa. Maka kemudian Rasulullah memberikan cara untuk memberikan kafarohnya. Jadi hadis ini itu pesannya adalah ingin menunjukkan ini loh bayarannya kalau kita nabrak di siang hari. Setunggal, hal tajidu raqabatan tutiquha. Apakah kamu mempunyai budak untuk dibebaskan? Orang ini jawab tidak punya. Zaman sekarang lagi pulang pun boten-boten budak. Yang kedua, apakah engkau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Antasuma sahroeni mutatabi'ain, lah piye rong sasi berturut-turut sesasi we bablas. Nah, berarti mboten saged, nggih. Tetapi itu menunjukkan bahwa kafarohnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang dulu saya sampaikan berturut-turut artinya nek jenengan pun 59 dina jebul batal ngulang saka nol malih. Niku nggih maksude sahroene mutatabi'ain. Nah, yang ketiga, nggih menika apakah engkau saged memberikan makan kepada 60 orang miskin? Dijawab juga mboten. Berarti ini yang miskin ini. Nah, jadi 3 ini, nggih. Kafarohnya 3 ini. Kemudian ada orang begini, Mas, aku sugih kok. Aku iso nek mungkon biayane swidak, ojo meneh swidak 600 aku iso. Nek ngono aku tak batal wis, aku tak bayar. Nah, ini keliru niki pemahamanipun. Misalnya ke istrinya, Bu, ora apa-apa to, Bu. Awake dhewe kan sugih. Awake dhewe koyo ngene wae ora apa-apa lah, mung karek bayar swidak gampang.
ping 10.000 600.000 aku bayar lebih sopo iso. Nah niki keliru niki. Nggih. Karena jenengan masuk ke dosa ageng kalau jenengan menabrak. Nggih. Jadi intinya itu nggih. Intinya kafarohnya nggih menika puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, apa yang dibolehkan? Apa yang dibolehkan di bulan puasa terkait dengan hubungan kita dengan istri? Nggih menika meskipun sepindah malih niki jenengan ketang atus nggih. Jadi boleh kita itu sebenarnya mencium istri boleh, mencumbu istri boleh. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha ngendika, Rasulullah itu melakukan itu ke saya, tapi Rasulullah itu orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Jadi kalau orang yang bergejolak syahwatnya, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan haram hukumnya jenengan mendekati atau mencumbui istri, khawatir kemudian dados bablas. Jadi ada catatannya nih, jangan bermudah-mudahan maksudnya. Ala wong etuk wae kaya ngono, jebule jenengan wong ora kuat. Nanti kebablasan. Nah, itu repot. Nah, Bapak Ibu sedaya, terkait kali dahar lan ngunjuk, nggih. Dahar niku definisinya sesuatu yang masuk melalui saluran makan dan melewati kerongkongan. Minggu lalu pun kula sampaikan, berarti ngicipi daharan angsal sing penting ampun ditelan. Nggih. Nah, saya terangkan lebih dalam. Nah, Bapak Ibu sedaya, itu semua pembatal-pembatal itu semua nggih, tidak berlaku jikalau jenengan lupa. Nggih. Kalau jenengan dahar ngunjuk kok karena lupa niku mboten terkategorikan membatalkan puasa. Kalau jima saged mboten lupa kinten-kinten. Saged mboten. Aku lali kok terus berhubungan suami istri ya. Mungkin mboten niku. Hukum fikihnya asalnya ya kalau lupa ya lupa, boleh. Tapi kalau masa iya sing lanang lali sing wedok lali kan ya kebangetan. Gitu. Aku lali tenan nih, Bu. Sampai lali ora, Bu, aku yo lali ya. Nggih kebangetan nggih. Tetapi intinya yang membatalkan puasa itu semuanya gugur karena lupa. Rasulullah ngendika, man sing sinten kemawon nasia lupa wa huwa shaim sementara piyambakipun sedang puasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, falyutima saumahu, maka teruskan saja puasanya. Nggih. Karena tidak batal. Kata Rasulullah, fa innama at'amahullahu wasaqahu, sesungguhnya Allah sedang paring rizki kepada orang itu. Rizkon saqahulahu, itu rezekinya dari Allah. Sekarang pertanyaannya ngaten, jenengan gek puasa, putrane jenengan kondur saking kerja. Nggih. Kemudian karena mungkin panas di jalan, Mas Aziz misalnya sampai rumah kemudian langsung menuju dapur saking hausnya glek. Kemudian juguk piring, leboke nasi, ibu melihat apa yang harus dilakukan oleh ibunya. Pak Dalijan pripun? Mas, jadi puasa apa dibiarkan? Nggih. Pripun coba? Putrane jenengan kondur saking kerja. Lah kok terus ngunjuk, terus jiko piring, punenten nasine teng piring. Yang jenengan lakukan, beki poso atau biarkan saja. Pripun? Ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, sebagian besar ulama berpendapat ditekne wae, karena itu rezeki dari Allah. Maka kalau jenengan nanti di bulan puasa ngelihat saya di jalan mangan, Pak Wahid lagi lari, jodelingke, itu rezeki saka Gusti Allah. Ya, tapi juga ada yang berpendapat, sedikit yang berpendapat dielingke. Saya lebih setuju yang gak usah dielingke, wong memang itu fa innama, sesungguhnya itu rezeki dari Allah untuk dia. Nggih.
Jadi gitu Ibu nggih. Isone Mas Aziz pulang kok terus lali tekne wae. Sampai di sini saya dipahami nggih. Bahkan Bu Pak, ini kisahnya itu lucu. Ada orang ketemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nggih. Kemudian dia cerita, saya puasa dari tadi pagi. Kemudian tadi saya mampir ke rumah teman saya. Kemudian saya dahar. Maka kemudian Abu Hurairah menyampaikan qala labasa. Ora popo diteruske wae puasane. Sudah? Kemudian tapi ya Abu Hurairah, saya kemudian datang lagi ke teman-teman saya dan saya di situ makan lagi. Teruskan saja puasanya. Tapi ya Abu Hurairah, kemudian saya datang ke teman saya lagi, terus saya makan lagi. Teruskan saja, sebab kowe iki wong ora biasa puasa. Nganti ping 3 niki. Lha kebangetan banget to. Lali nganti ping 3. Ning nek laline lali tenan niku mboten batal. Nggih. Mboten batal. Dados niki rukhsah nggih dari Allah, nggih. Untuk yang bersangkutan mboten kemudian jenengan tiru-tiru pura-pura lali niku batal. Nggih. Nah, sekarang kita agak lebih dalam nggih tentang masalah pembatal niki. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyampaikan tentang tahanlah di dalam puasa itu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ngaten Pak Bu, maksudnya tahanlah dahar panjenengan, ngunjuk panjenengan kali syahwat panjenengan min ajli untukku, kata Allah. Nah ini Pak Bu menjadi ilat atau ilah atau sebab batalnya puasa. Nggih. Maksudnya ngaten, mungkin ini agak lebih dalam nggih. Tolong jenengan perhatikan betul, karena kalau jenengan paham ini nanti jenengan nggak akan bingung dengan yang namanya pembatal puasa. Kata Allah, tahanlah dahar kita, tahan ngunjuk kita, tahwan wasahwat tahu syahwat panjenengan min ajli untukku, kata Allah. Yeah. Ini menjadi dalil bahwa walaupun seseorang berhubungan tidak berhubungan dengan istrinya, tapi kemudian dia syahwat dan kemudian keluar air mani, maka tetap terhitung batal. Contoh pengantin baru belum belajar agami, kemudian kan ora entuk to Bu kaya ngono kuwi, terus didelokke wae bojone, saking senenge ndelokke syahwat sampai kemudian dia keluar air mani, maka tetap batal. Maksudnya karena ilahnya sebab tidak bolehnya berhubungan itu karena syahwat. Sangat dipahami nggih? Berarti kalau mohon maaf, onani termasuk batal boten? Batal. Ini sering ditanyakan oleh anak-anak muda ke saya seperti ini. Nggih. Karena yang disuruh ditahan syahwatahu, syahwatnya. Nggih. Tadi disampaikan tentang sebenarnya asalnya itu mendekati istri, mencium istri itu boleh asalnya, tetapi ada catatannya. Nggih. Kata Aisyah radhiyallahu anha itu sejarahnya Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha itu diantaranya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni mencium saya, wayu bashiruni mencumbu saya. Mencumbu itu lebih dari mencium, berarti wahwa soimun, sementara Rasulullah puasa. Tetapi ada catatannya, ini catatannya nih, wa kana amlakakum irbihi, tetapi ketahuilah Rasulullah niku tiyang yang paling pinter menahan syahwatnya. Nggih. Makanya nek tiyang jaler zaman sekarang itu katanya nek pun bersahwat niku hilang otaknya 90%. Jadi makanya jangan dekat-dekati nek saged. Nggih. Kesimpulannya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun bagi orang yang bergejolak syahwatnya maka haram hukumnya melakukan seperti dalam keterangan. Kemudian bab tentang
batal karena ngunjuk kali dahar, ilahnya sebabnya kenapa dahar kali ngunjuk membatalkan puasa, sebab karena dua hal. Nah niki jenengan perlu perhatikan ini. Nggih menika makan kali ngunjuk niku ada unsur kelezatan dan penguatan tubuh. Berarti nek boten enten unsur kelezatan dan penguatan tubuh, maka tidak dikatakan membatalkan puasa. Ini ilahnya, nggih. Sebab menjadi dahar kali ngunjuk niku membatalkan puasa. Ini keterangannya ngaten. Panjenengan tak agak bingung, memang niki agak dalam nggih. Contoh jenengan dahar paku batal mboten? Meskipun yo mopo dahar paku, nek cerita hukum ketanget to nggih. Jenengan kok dahar watu batal mboten? Atau apa niku teng enten jatilan ebek mangani watu niku batal mboten? Tidak batal karena ilahnya makan itu ada kelezatan dan mengenyangkan atau membuat tubuh menjadi kuat. Ha nek watu napa ya dados kuat? Kan mboten. Salah dipahami nggih? Salah dipahami mboten? Saged nggih? Saya menyampaikan ilahnya biar jenengan nek enten pitakonan sing berkembang, orang mung dahar kali ngunjuk sing biasa, niku jenengan mboten bingung maksudnya. Nggih. Nek ngaji insyaallah dados pinter Pak Bu. Nggih. Nek jenengan ngaos dados pinter insyaallah. Nggih. Jadi kalau tidak ada unsur kelezatan dan penguatan tubuh maka tidak membatalkan. Karena ini pentingnya ngaten. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Kadang-kadang ada yang berlebihan, ada yang pokoknya semua yang masuk lubang tubuh, sampai cebok pun, sampai ngurek-ngurek kuping pun, sampai upil pun, pokoknya yo batal ke poso. Dan itu kan keliru dari sini. Ini dari arti ini. Ilahnya bukan itu masalahnya, Makanya sekarang saya sampaikan beberapa yang umum di masyarakat yang menjadi pitakonan untuk masyarakat terkait dengan terkait kali dahar kali ngunjuk. Ingkang sepindah niku wau nggih menika bakhahurabu. Nggih menika obat untuk disemprotkan ke mulut bagi orang yang asma. Niku batal napa mboten? Jawabane mboten batal. Sebabnya mboten batal sebab napa? Karena jumlahnya sangat sedikit dan tidak terkategorikan dahar kali ngunjuk. Nggih. Niku isine sekitar 10 ml atau niku isine. 10 ml saged nggih nyemprot ping 200. Berarti sak semprotan niku namung 0,05 ml. Jadi sithik banget. Nah, kenapa kok jadi tidak batal atau diampuni? Ngaten maksudnya. Nggih. Kalau misalnya dengan menyimpulkan, oh kalau begitu nek sithik banget aku mangan ora apa-apa tuh Mas. Kalau dasarnya niku mboten kados niku, nggih. Maksudnya ngaten. Jenengan kalau wudu enten madoh mboten? Berkumur-kumur, gitu? Gitu? Nek wudu lah. Gitu? Sekarang jenengan memasukkan air segelas misalnya. Kemudian dikembalikan ke gelas. Kinten-kinten toyane kurang mboten? Kurang mboten? Nek mau sak mene. Kemudian jenengan masukkan ke mulut. Kemudian jenengan dikeluarkan lagi. Kinten-kinten kirang mboten? Kirang nggih. Nek ketambahan berarti tambahan ilere jenengan. Secara umum mesti kurang niku. Sebab ada yang tertinggal di mulut. Gitu. Kalau tertinggal di mulut ada nggak kemungkinan masuk ke dalam lambung? Ada nggih. Tapi karena sangat sedikit jumlahnya menjadikan dados boten batal. Nah ini yang menjadi dalil bahwa inhaler atau Ventolin niku boten membatalkan puasa. Nah ini pentingnya jenengan sinau ngertos asal sebabnya menjadi batal. Dados nek ketemu hal-hal yang baru niku boten bingung. Juga dalilnya Rasulullah niku tiyang ingkang sangat senang bersiwak. Siwak ngertos nggih? Nek jaman saniki ngagem sikat gigi. Padahal siwak niku enten rasane, gitu.
Tidak disebutkan Rasulullah itu seneng siwak nek ora puasa tok. Rasulullah itu seneng bersiwak baik sedang puasa ataupun tidak sedang puasa. Kayu siwak niku nggih enten rasane. Wong di dalam keterangan niku ada 8 unsur yang sangat baik untuk kesehatan siwak niku. Lah sing jenenge siwak niku lak mesti enten sing ketinggal. Nggih napa nggih? Tapi karena sangat sedikit menjadikan dados boten batal. Berarti nek jenengan sikat gigi batal mboten? Mboten, nggih. Jadi ora terus waku poso kok ora sikat gigian lambune ora karo-karuan meskipun bau itu menjadi misik nanti bau di akhirat nggih. Tapi kita tetap menjaga kebersihan. Nggih. Sangat dipahami nggih. Dados obat yang disemprotkan ke mulut mboten batal. Mbok menawi jenengan kepanggih atau gadah sedherek ingkang punya penyakit asma ditakoni boten bingung. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan tablet untuk penderita jantung yang diletakkan di bawah lidah niku batal boten? Jawabannya niku nggih boten batal karena obat niku boten mlebet teng lambung. Obat itu ketika diletakkan di bawah lidah itu menurut keterangan langsung masuk ke jantung, nggak lewat lambung dulu. Makanan menjadi ada kelezatan dan menjadi energi itu ketika masuk lambung. Maka tablet untuk orang penyakit jantung juga tidak batal. Berarti nek jenengan kepanggih kali tiyang sing penyakit jantung tetap saged mengatakan puasa mawon Pak meskipun jenengan seberobat. Nomor 3, alat yang masuk ke dalam mulut sampai ke dalam untuk melihat keadaan dalam atau namanya apa istilahnya endoskop nggih niku membatalkan puasa napa boten? Jawabannya boten, karena itu bukan makanan nggih. Itu bukan makanan nggih. Kecuali alatnya itu harus pakai pelumas cairan, berarti cairan itu masuk ke dalam lambung niku batal. Tapi kalau alatnya tanpa bantuan cairan maka tidak batal. Kemudian berobat lewat tetes hidung niku termasuk batal napa mboten? Kalau hanya 1 tetes, para ulama berpendapat tidak batal karena 1 tetes di hidung itu tidak bisa sampai ke lambung. Karena saluran dari hidung sampai ke lambung itu panjang. Nek sak tetes niku mboten bakal tekan lambung. Maka para ulama pun berpendapat tidak batal. Kemudian alat untuk oksigen, sekarang lagi musim Covid, meskipun kalau orang sakit ada keringanan tidak puasa, ini cerita hukumnya nih. Kalau oksigen tentu saja mboten batal, kita juga menghirup oksigen, mboten batal. Kemudian lewat telinga, contoh tetes telinga, niku termasuk batal apa mboten? Jenengan tiba-tiba bulan puasa, telinga panjenengan mboten kepenak, kemudian sama dokter dikasih obat yang harus ditetes lewat telinga, niku batal mboten? Juga tidak batal karena tidak masuk ke saluran makan atau minum. Terus boten menghambat dengan aku kepiye yo, kupingku gek loro, puasaku kepiye. Nah itu nggak batal, nggak batal. Kemudian obat tetes mata, jangan lewat sini sayang, jangan lewat sini. Obat tetes mata jenengan pupuan ditetesaken niku batal mboten? Saya tanyakan jenengan, nek tetes mripat niku kraos mboten teng mulut? Kraos mboten? Karena agak-agak pahit nggih. Nggih mboten? Meskipun yang ditetes di sini kalau saya rasakan sering-seringnya itu rada-rada kados enten napa basa-basa teng mulut. Nggih, basa niku lamanya asam nggih, sepet-sepet niku lho teng mulut. Nah, tetapi itu kata para ulama tidak membatalkan puasa karena nggak ada sejarahnya orang dahar saking meripat. Nggih. Nggih, mboten enten dahar kok lewat meripat nggih.
karena bukan saluran makan. Tetapi ada pendapat ulama yang mengatakan batal. Adapun alasannya nggih menika hadis saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang pakai celak sepanjang puasa. Rasulullah melarang orang puasa menggunakan celak. Celak apa namanya nggih? Nggih. Sanes cilok loh. Celak nggih. Tetapi pendapat yang rajih nggih menika tidak membatalkan. Nggih. Karena hadis itu dhaif nggih. Kemudian Bapak Ibu sedaya memasukkan lewat kulit, contoh suntik tadi saya sudah sampaikan. Suntik niku membatalkan apa mboten? Suntik tidak membatalkan kecuali suntiknya di mulut. Padha karo dahar jenengan. Kalau disuntik di sini enggak membatalkan. Suntik insulin misalnya yang ingkang punya penyakit diabetes niku tidak membatalkan. Nah, sekarang infus membatalkan mboten? Infus sebagian besar ulama berpendapat batal. Karena infus itu menggantikan fungsi makan dan minum. Nggih. Saya dipahami nggih. Jadi kalau infus batal, tetapi kan umumnya tiyang sing diinfus niku tiyang sakit to. Napa nggih enten wong sehat apa tak gah madang infus wae. Enten mboten kan jarang nggih. Nggih mboten menawa ana sing wong aku gak mangan sibuk banget infus wae. Insyaallah enggak nggih. Tapi kalau orang sehat kok infus itu nggih batal. Nggih. Sekarang niki juga pertanyaan Mbah-mbah. Balsem minyak dioles-oles lewat kulit batal mboten? Nggih. Boten batal lewat tidak lewat saluran dahar kali ngunjuk. Jadi jenengan kok pegel-pegel bulan puasa ngagem balsem boten napa-napa. Nggih. Kemudian mengambil darah untuk donor darah batal boten? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama karena zaman dahulu hukum hijamah atau hukum bekam juga diperselisihkan. Asalnya zaman dulu hijamah itu lebih cenderung ke tidak boleh, karena zaman dulu itu disampaikan oleh Rasulullah yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Lah kok ngono? Karena zaman niku bekam niku disobek, disedot. Nggih. Kalau disedot berarti kan saged lebet. Nggih. Zaman saniki kan mboten nggih. Nggih. Maka zaman dulu baik yang membekam batal karena nyedot, yang dibekam batal karena melemahkan badan. Nggih. Khawatirnya orang lagi puasa dibekam kemudian malah dados sedo. Nah, itu malah nanti enten cerita puasa ki marai mati. Nah, ini kan masalah. Makanya bekam itu dulu tidak dibolehkan karena alasan dua itu, baik yang membekam maupun yang dibekam batal. Yang membekam batal sebab nyedot, yang dibekam batal sebab jadi lemah, jadi sakit. Sementara tujuan puasa niku dede membuat orang dados sakit. Paham ya? Puasa itu hanya menyempitkan saluran darah supaya setan enggak bebas bergerak. Nggih. Aliran darah menjadi lemah, setan tidak mudah bergerak. Itu tujuan, di antara tujuan kita menahan minum dan dahar. Sebentar lagi nggih. Nah, hadis tentang yang bekam ini memang sebagian berpendapat sudah mansuh, sudah dihapus. Maka Rasulullah memberikan keringanan nggih. Jadi Rasulullah memberikan keringanan untuk orang berpuasa angsal bekam. Rakhasa Rasulullah lisaimi lihijamah. Rasulullah memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Jadi jumhur ulama berpendapat tidak masalah berbekam di bulan puasa. Nah, ini yang disampaikan malam hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang penting, tapi tentu saja karena waktunya yang tidak mengizinkan, kita sambung minggu depan. Di antaranya misalnya mabuk, muntah sengaja,
kemudian pingsan niku pripun, nanti insya Allah kita sampaikan minggu ngajeng nggih, karena pembatalan masih sangat banyak. Itu yang disampaikan pada malam hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis sasarangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.